Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Endrianti dengan NIM 18231067. Saya dari kelas IPA C dengan mata kuliah Bioteknologi dengan dosen pengampu Bunda Dr. Skunda Dilia Rusta MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang praktek mandiri bioteknologi sederhana, proses pembuatan lamang tapai ketan hitam. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian dari lamang tapai. Poin yang kedua yaitu asal dari lamang tapai atau sejarah ditemukannya lamang tapai. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis dari lamang tapai. Sedangkan materi yang keempat yang akan saya bahas yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan lamang tapai. Bahan yang kelima yaitu proses pembuatan lamang tapai. Dan yang keenam yaitu etnosains yang terkandung pada makanan lamang tapai. Poin yang terakhir yaitu lampiran dari proses pembuatan lamang tapai. Adalah sejenis makanan khas masyarakat yang diberi kuah tapai ketan hitam yang rasanya sangat enak karena mengandung pemanis alami. Di Minangkabau, lemang tapai ini terbuat dari beras ketan hitam atau biasanya kita sebut sebagai pului, dengan pembungkusnya terbuat dari daun pisang. Jenis dari varian lamang ini cukup banyak, walaupun proses pembuatan dan bahan yang digunakan hampir sama. Yang membedakannya hanyalah bahan pembungkus lamang itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu asal dari lamang tapai ketan hitam. Kebiasaan penduduk di daerah Minangkabau pada saat sebelum kedatangan Islam banyak memakan makanan yang dilarang oleh agama, yang menyebabkan salah seorang dari syekh yang bernama Syekh Burhanuddin memperkenalkan cara memasak yang bisa dipastikan tidak akan tercampur antara yang halal dan yang haram. Di sini Syekh Burhanuddin memasak nasi dalam ruas talang bambu yang belum tersentuh oleh siapapun. Talang atau bambu tipis ini dilapisi dengan daun pisang yang berfungsi untuk melapisi dinding bambu supaya beras yang dimasukkan ke dalam bambu itu tidak terkena serbuk bambu yang dapat mengakibatkan lengket pada dinding bambu tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari lamang. Jenis lamang yang pertama yaitu lamang pului, dan jenis lamang yang kedua yaitu lamang pisang, sedangkan jenis yang ketiga yaitu lamang kuning, sedangkan jenis lamang yang keempat yaitu lamang ubi. Dapat teman saksikan contohnya pada slide PPT berikut ini. Materi selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan lamang tapai ketan hitam ini. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan lemang. Alatnya yang pertama yaitu sendok plastik, yang kedua yaitu ember ukuran besar, yang ketiga yaitu baskom ukuran sedang dan kecil. Sedangkan bahan untuk pembuatan lemang ini yang pertama yaitu kelapa, yang kedua daun pisang, yang ketiga daun pandan, dan yang terakhir yaitu ketan putih. Materi selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tapai ketan hitam. Alat yang digunakan yang pertama yaitu sendok plastik, yang kedua wadah kaca, ketiga yaitu serbet kain, dan yang keempat yaitu teko dan kompor. Sedang bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tapai ketan hitam ini yang pertama yaitu air minum, yang kedua gula, yang ketiga ketan hitam, yang keempat ragi. Materi selanjutnya yaitu proses pembuatan lemang tapai ketan hitam. Kita akan masuk kepada proses pembuatan lemangnya terlebih dahulu. Prosesnya yang pertama kita harus mencuci ketan putih itu sampai bersih. Dan yang kedua yaitu kita harus peras kelapa hingga menghasilkan santan yang pekat dan santan dengan perasan yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu kita masukkan ketan tadi ke dalam santan yang sudah kita peras tadi. Barulah langkah selanjutnya yaitu kita ambil cetakan lama yang terbuat dari daun pisang, lalu kita isi ketan tersebut ke dalam cetakan tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu kita masukkan lemang yang sudah kita bungkus tadi ke dalam wadah untuk kita rebus di api yang besar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas proses pembuatan tapai ketan hitam. Proses yang pertama itu kita masak dahulu ketan hitam tersebut sama seperti kita memasak nasi. Yang kedua itu kita dinginkan dulu di atas wadah agar cepat dingin. Dalam wadah kita lapisi dengan daun pisang. Lalu kita masukkan ketan yang sudah kita masak tadi ke dalam wadah tersebut. Lalu kita kasih ragi di atasnya. Ketan yang sudah dimasukkan tadi kita tutup dengan menggunakan daun pisang, lalu kita diamkan selama 2 hari.
Proses yang terjadi saat itu yaitu proses fermentasi alami dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Setelah 2 hari, ketan tersebut sudah siap untuk dihidangkan. Materi selanjutnya yaitu etnosains yang terkandung pada lamang tapai ketan hitam. Yang pertama yaitu waktu untuk kita memasak lamang tapai ketan hitam ini. Yang pertama yaitu dalam acara Maulud Nabi. Maulud Nabi merupakan salah satu hari besar agama Islam yang mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat Minangkabau, khususnya di daerah Tobo, Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Dan pada waktu ini masyarakat membuat lamang. Waktu yang kedua yaitu waktu menjelang Ramadan. Dalam bulan Ramadan, lamang disebut juga sebagai bulan lamang karena masyarakat Padang Pariaman membagi bulan dalam setahun berdasarkan beberapa kelompok bulan seperti bulan Maulud, bulan Sarang, Bareh, bulan Lamang, dan lainnya. Salah satu bulan yang menjadikan bulan ini sebagai menu utama adalah bulan Melamang. Gunakan waktu untuk pembuatan lamang tapai yang ketiga yaitu dalam proses acara peringatan kematian. Tradisi ini berkaitan erat dengan acara Syekh Burhanuddin yang membagi acara kematian tersebut ke dalam beberapa bagian, diantaranya Manigo hari, Manuju hari, sampai Bale hari, sampai Puluh hari, dan Menyaratui hari atau 100 hari. Baik, selanjutnya yaitu lampiran dari proses pembuatan lamang tapai ketan hitam ini. Dapat teman-teman lihat pada slide PPT yang saya berikan ini. Pada slide pertama yaitu terdapat bahan atau alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan lamang tapai ketan hitam ini, dan juga proses pemasakan lamang tapai ketan hitam ini. Sedangkan pada slide yang kedua yaitu dalam slide kedua yaitu dapat kita lihat lampiran dari proses pembuatan tapai ketan hitam, dimulai dari memasak hingga menghasilkan fermentasi. Dan slide yang ketiga yaitu lampiran tentang hidangan lamang tapai Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Baiklah, sekian video dari praktek mandiri bioteknologi sederhana tentang proses pembuatan lamang tapai ketan hitam saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.